Emang masalahnya gimana, Kang Anak Ujang? saya tuh maunya diewek, udah terus terang aja saya mah. Kasarnya diewek anak saya. Sama siapa, Bu? Sama Ustaz Bustomi yang kurang ajar, yang biadab. Lah, emang Ibu Nah, tahu? iya Ustaz Bustomi yang punya anti galau perepokan ternyata apa? Ada laporan warga Ustaz begitu. biadab, Aduh. cabul, kurang ajar. Emang ibunya tahu itu Kang Ujang Tahu, Bustomi? karena dia berbuat di depan mata ibunya, saya sendiri Iya, sebagai betul. ibunya. Lah, apa buktinya itu Kang Ujang yang numpakin anaknya Ibu? Apa buktinya? Buktinya iya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya minta pertanggungjawaban anak saya sampai sakit, sampai Iya, di tidak pantat pindah. ada gambar lopenya katanya si Ujang. Oh, pantatnya di Iya, pantatnya. pantatnya tuh Itu gambar anak Ujang saya tuh katanya. di depan Ini mata saya. Kang Ujang, Kurang ajar. Lah, kenapa Ibu waktu Kang Ujang numpakin anak Ibu, kenapa Ibunya diam Karena saja? aku mau tanggung jawab. Enggak apa-apa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang dituduh telah meniduri seorang perempuan putri kiai kampung. Bahkan Kang Ujang juga dituduh melakukan guna-guna dan kirim santet. Dan kemudian diketahui, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang ustadz yang mengaku bernama Ujang Bustomi. Lalu bagaimana cara Kang Ujang untuk membongkar fitnah yang keji itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jelas. Ini rumahnya sih tapi benar A1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumahnya Pak Raden ya? Iya. Iya benar Raden. Oh, Kamu Ujang Bustomi ya? Benar. Kamu Ujang Bustomi kan? Iya. maksudnya Aku dong. Ujang Bustomi gimana? Saya nih Tidak urusan apa-apa, sama tidak biar apa-apa. saya Maksud urusan sama saya bukan Ujang Bustomi, Pak. Saya bukan Ujang Bustomi. Iya. Saya datang ke sini tuh. Saya atas nama santrinya Kang Ujang. Yang benar nih, jangan bohong. Oh, yang benar. Aja Mas. Aku aja. Saya santrinya Pak, nama saya Doraemon. Saya santrinya Kang Ujang. Kalau gitu duduk aja dulu. Ya, makanya aduh ya santai dulu Pak, jangan kasar kayak gini, Pak. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Pak Raden Fatah, seseorang yang ingin meminta pertanggungjawaban kepada Kang Ujang Bustomi. Dia telah menuduh Kang Ujang telah meniduri dan menyantet perempuan putri semata wayangnya. Dan Kang Ujang datang adalah untuk meluruskan dari tuduhan yang tidak benar itu. Kisah tersebut bermula dari Pak Raden yang menelepon admin padepokan Kang Ujang dengan marah-marah. Pak Raden bercerita bahwa beberapa waktu ini ada orang mengaku bernama Ustadz Ujang Bustomi yang berkenalan dengan putrinya. Mengetahui hal tersebut, Pak Raden pun mengizinkan Ujang Bustomi untuk berhubungan dekat dengan putrinya. Itu dikarenakan dia sangat merasa senang jika putrinya menjadi istri dari Kang Ujang Bustomi yang adalah seorang ustadz pemilik padepokan. Dan Ujang Bustomi itu juga berjanji akan menikahi putrinya. Sejak saat itu, Ujang Bustomi kemudian sering datang menemui putrinya itu. Dan tidak hanya itu saja, Ujang Bustomi juga biasa tidur bersama sang putrinya tersebut. Setelah cukup lama berhubungan itulah Pak Raden kemudian menagih janji Ujang Bustomi, yaitu agar dia
segera menikahi putrinya. Namun ternyata, Ustadz Ujang Bustomi itu mengingkari janjinya. Dia tidak bisa untuk menikahi putri Pak Raden. Itu dikarenakan Ujang Bustomi sudah mempunyai istri. Dan dia tidur dengan putri Pak Raden. Hanya sekedar hubungan suka sama suka. Mendengar hal tersebutlah Pak Raden dan istrinya menjadi sangat marah. Dibantu oleh Pak RT, mereka kemudian mengusir Ujang Bustomi dan melarangnya berhubungan lagi dengan putrinya. Namun ternyata, hal tersebut menjadikan masalah baru. Yang mana, putrinya sakit dengan tiba-tiba dan selalu memanggil nama Ujang Bustomi. Dan ketika diperiksa seorang dukun, kemudian dikatakan bahwa putri Pak Raden telah diguna-guna, juga mendapatkan serangan ilmu santet. Mendengar hal tersebutlah Pak Raden dan istrinya menjadi sangat murka. Tanpa pikir panjang, dia kemudian menghubungi nomor telepon yang dimiliki Ujang Bustomi yang meniduri putrinya itu. Namun ternyata, telepon tersebut langsung terhubung dengan admin Kang Ujang Bustomi yang asli. Yang intinya, Pak Raden ingin agar Kang Ujang datang ke rumahnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan dituduh yang demikian itu. Kang Ujang pun ingin mencoba mencari tahu hal apakah yang sebenarnya terjadi. Karena itulah Kang Ujang datang ke rumah Pak Raden ini. Namun untuk melancarkan misi tersebut, Kang Ujang menyamar dengan nama Doraemon, yang adalah santri dari Kang Ujang Bustomi. Dan ketika Kang Ujang datang di rumah Pak Raden, tampak Pak Raden dan istrinya langsung menunjukkan kemarahannya. Dengan dibantu oleh Pak RT, mereka berusaha memaksa Kang Ujang agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Kurang biadab. Ya biadab gimana? Sama saya dikerjain. Sama siapa yang ngerjainnya? Ustadz Si Bustomi. Ujang lah itu katanya Ujang Bustomi. Ya mohon maaf, ini jangan pegang-pegang, saya bukan Ujang Bustomi, mohon maaf Pak. Saya Doraemon. Oh, kalau Saya bisa minta apa? Nah, makanya jangan langsung marah-marah Pak. Saya dengan Doraemon. Saya kalau gitu bilangin sama si Ujang, suruh ke sini. Ya saya santrinya nih Pak. Saya kebetulan saya diutus sama Kang Ujang. Ya, terus? Saya diutus ke sini. Saya diutus sama Kang Ujang. Konon katanya Kang Ujang ditelepon sama Pak Raden. Pak Raden yang mana Pak Raden? Nih, Pak Raden. Oh, Anda Pak Raden. Doraemon berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya Kang Ujang Bustomi tidak pernah melakukan tuduhan tersebut. Kang Ujang sebelumnya tidak pernah mengenal Pak Raden dan keluarganya. Sehingga Kang Ujang sangat terkejut ketika dituduh meniduri putrinya. Namun Pak Raden dan istrinya tidak percaya begitu saja dengan perkataan Doraemon. Mereka mengaku memiliki bukti bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Kang Ujang Bustomi, pemilik padepokan anti galau. Sebab itulah mereka kemudian mengajak Doraemon untuk masuk ke kamar sang putrinya yang disantet oleh Ujang Bustomi tersebut. Maka terlihatlah putri Pak Raden yang terlihat seperti sedang kesurupan itu. Dia tertidur seperti orang hilang ingatan, dan selalu menyebut nama Kang Ujang Bustomi. Nah, yang penting buktinya manggil-manggil kamu jangan. Jadi harus bertanggung jawab. Ya saya, Pak RT, ini saya atas nama santrinya. Saya ini Doraemon. Saya apa yang Pak RT dan Pak Raden yang katakan itu, nggak mungkin Kang Ujang melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak RT. Tapi kalau sebenarnya suruh hadir kamu di sini. Suruh hadir. Ya, Kang yang Ujang. aslinya itu yang asli mana? Kang Ujangnya itu lagi sibuk, Kang Ujangnya lagi banyak acara, makanya saya di sini atas nama Kang Ujang. Mohon maaf kalau Kang Ujang salah. Yang kedua, Kang Ujang nggak mungkin berbuat numpak-numpakin, apalagi tadi ngewe-ngewe. Iya, jangan mungkin, akui aja. Dia aku aja. Tapi Kang Ujang nggak mungkin seperti itu. Ini aja Pak RT. Oh iya, bukti. Ini buktinya saya, anak saya. Usir aja Pak RT. Keluar. Ya, bawa keluar. Doraemon berusaha untuk memberikan pemahaman dengan baik-baik bahwa Kang Ujang Bustomi sungguh tidak pernah dan tidak mungkin melakukan yang dituduhkan itu. Akan tetapi, perkataan Doraemon malah menjadikan Pak Raden sangat murka. Sehingga dia kemudian meminta tolong kepada Pak RT agar mengusir Doraemon pergi dari rumahnya. Juga meminta Doraemon agar membawa Kang Ujang sendiri untuk datang menemuinya. Dan diperlakukan yang demikian itu. Kang Ujang pun merasa tidak terima. Kang Ujang yang semula berusaha sabar dan bersikap baik, kini sudah tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Dan Kang Ujang ingin segera membongkar hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Kang Ujang nggak mungkin melakukan seperti itu. oh, Pak. saya dengan bukti Kang Ujang.
Dengan bukti. Saya santrinya merasa berisik. Iya. Ini semua edan pasti ada setan ini dari siluman. Nggak mungkin kamu. Masa Nggak Kang mungkin. Ujang numpak-numpakin orang, Ya, ngewen kan orang? lihat sendiri orang sakitnya bilangnya Kang Pak Ujang RT terus. jangan bela dia. Lah orang warganya saya. Warganya harus dibela sampai kapan? Ya, Sampai ya Pak mati, RT sampai harus jelas dong. Ya itu. jelas. Jangan ini. beda. Itu Enggak. pencemaran nama baik. Ya enggak, ini kan buktinya orang saya itu bilangnya Kang Ujang terus. Jadi saya dengan bukti Kang Ujang yang sakitnya Saya itu. jotos kamu tes. Jangan begitu main terus saja. Wah, Kenapa kamu Berani sama nuduh. warga Saya tidak, sakit. saya tidak terima nih atas nama santrinya Kang Ujang kamu duduk Kang Ya Ujang. saya juga nggak terima. Warga saya digituin, dilecehkan. Dan Nah, kamu- dan gimana? Saya berani sama situ.
Pak Raden terus mencoba melawan Kang Ujang dengan sedikit ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi, perlawanan Pak Raden tidak bisa bertahan lama. Ketika Kang Ujang menyerang dengan beberapa jurus saja, tubuh Pak Raden sudah tumbang tak berdaya. Setelah itulah Kang Ujang kembali untuk memberikan cerita kebenaran. Bahwa sungguh, Kang Ujang tidak pernah berbuat terlarang itu. Kang Ujang kemudian membuka penyamarannya. Bahwa Doraemon yang datang kepadanya adalah Kang Ujang Bustomi yang sesungguhnya. Dan tujuannya datang adalah untuk meluruskan semua hal yang terjadi. Pak Raden pun kemudian sadar akan semuanya. Juga dengan istrinya. Walaupun terasa berat, mereka harus menerima takdir yang menimpa keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.